bahwa surat Yasin surat yang mulia dalam Al-Qur'an, ya. Namun Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau bertanya, apakah kegiatan rutinitas pembacaan surat Yasin atau Yasinan setiap malam Jumat itu diperbolehkan dalam syariat Islam? Selanjutnya, apakah semua bid'ah itu dolalah? Apa ada bid'ah yang masih bisa untuk dilakukan selaku umat Islam? Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. ya, berarti ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang ritual Yasinan setiap malam Jumat, ya. Pertama perlu digarisbawahi bahwa semua hadis yang berkaitan tentang keutamaan surat Yasin itu tidak ada yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahlul hadis, ya, seperti Ad-Daruqutni, ya, dan ulama-ulama yang lainnya, ya, diantaranya juga adalah Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau setiap malam Jumat, ya, melakukan ritual Yasinan, ya, atau hari Jumat melakukan ritual Yasinan atau anjuran membaca surat Yasin, ya. Yang ada itu malah surat Al-Kahfi. Yang ada itu adalah malah surat Al-Kahfi. Dianjurkan bagi kita untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat. Nabi pernah mengatakan, man qara'a surat Al-Kahfi, ya, lahu nurun, ya, ma bainahu ilal baitil atiq, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya antara dia dan antara Ka'bah, ya. Dia akan diberi cahaya oleh Allah SWT besok pada hari kiamat, ya. Jadi yang ada malah surat Al-Kahfi, ya. Sayangnya kita malah meninggalkan yang sunnah, ya, malah kemudian melakukan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan amal ibadah tertentu di malam Jumat. La tahussu yaumal jum'ah bisiyamin, ya, wala qiyam. Jangan kalian mengkhususkan hari Jumat itu dengan ritual tertentu, baik itu dengan sholat, baik itu dengan puasa, ya. Kalau tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh pengkhususan, ya, pengkhususan seperti larangan Nabi itu sendiri, ya. Ini bukan berarti sama sekali kita meremehkan surat Yasin, ya. Surat Yasin, surat dari Al-Quran, ya, tentu, ya, termasuk, ya, istimewa, ya. Siapapun yang membacanya, maka dia akan mendapatkan pahala setiap satu hurufnya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT 10 kali lipat, ya, dan lain sebagainya. Tapi, ya, pengkhususan, ya, ritual, ya, ini, ya, harus membutuhkan dalil, ya, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus berlandaskan dalil. Kalau tidak memiliki dalil, maka sia-sia, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah seorang hamba tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas lillahi jalla wa ala, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah ittiba, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Barang siapa yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka amalannya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kesimpulannya bahwa surat Yasin surat yang mulia dalam Al-Quran, ya, namun tidak ada keistimewaan khusus, ya, keutamaan khusus yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak ada nukilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menganjurkan untuk membaca surat Yasin pada malam Jumat atau hari Jumat. Yang ada malah surat Al-Kahfi, ya, yang ada adalah malah surat Al-Kahfi.
Maka yang disunnahkan malam Jumat atau hari Jumat itu adalah membaca surat Al-Kahfi. Kemudian yang ketiga, ya, ketiga bahwa ada larangan dari Nabi SAW mengkhususkan malam Jumat dan hari Jumat dengan ritual sholat atau puasa tertentu, ya, sehingga kita khawatirkan orang-orang yang melakukan ritual yasinan justru malah terkena hadis tersebut karena dia mengkhususkan ritual khusus, ya, pada malam Jumat atau hari Jumat, ya, yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukupkan kita dalam ibadah itu dengan yang ada dalilnya, ya, sedikit, ya, tapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW jauh lebih baik daripada tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Adapun masalah yang kedua, yaitu apakah setiap bid'ah itu, ya, sesat ataukah ada, ya, bid'ah yang baik, ya. Jawabannya adalah sabda Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW yang bersabda kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Dan kullu dalam bahasa Arab termasuk lafadz umum, ya, yang mencakup semua. Tidak boleh kita mengkhususkannya kecuali apabila ada dalilnya, ya, kecuali apabila ada dalilnya. Apalagi sabda Nabi tersebut kullu bid'atin dalalah disampaikan oleh Nabi SAW, ya, dalam setiap kesempatan khutbah dan sebagainya. Andaikan di situ ada pengecualian, pasti, ya, akan ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi semua bid'ah dalam agama itu adalah, ya, sesat. Ya, tidak ada bid'ah hasanah. Tapi kecuali kalau maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Secara bahasa. Kalau secara bahasa benar bahwasanya ada bid'ah yang baik, ya, seperti misalkan ya, mikrofon misalkan, atau seperti sekarang misalkan TV, radio yang digunakan untuk dakwah, menyebarkan ilmu. Ini bid'ah tapi secara bahasa. Ya, bid'ah secara bahasa. Ya, dan inilah yang dimaksud oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an tatkala mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini bid'ah secara bahasa. Yang beliau maksud adalah bid'ah secara bahasa. Ya, adapun bid'ah secara istilah, ya, yaitu setiap amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka, ya, semuanya adalah sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. Ya, bahkan kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan bid'ah dan dia menganggapnya baik, ya, bid'ah hasanah, maka, ya, sesungguhnya secara tidak langsung dia menuduh Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Naudzubillah min dzalik. Ya, demikian juga sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah sesat walaupun manusia memandangnya baik. Ya, walaupun manusia memandangnya baik. Jadi, apakah ada bid'ah yang baik? Kalau yang dimaksud adalah bid'ah secara istilah, ya, maka tidak ada. Semua bid'ah, ya, sesat. Tapi kalau yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa, maka benar ada bid'ah hasanah, ya, seperti tadi saya contohkan, dan itu yang dimaksud oleh Umar bin Khattab, atau apa yang terdapat dalam ucapan sebagian ulama seperti Imam Syafi'i atau yang lainnya yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Ya, maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Ya, bukan bid'ah secara istilah. Bukti akan hal itu misalkan banyak para ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, tapi pada real kenyataannya, ya, kalau kita lihat mereka membid'ahkan bid'ah yang sesat, ritual-ritual yang oleh orang belakangan ini dianggap sebagai bid'ah hasanah. Saya ambil contoh misalkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau dinukil bahwasanya membagi bid'ah itu menjadi dua, bid'ah yang qabihah, bid'ah yang hasanah. Tapi
secara real ya, ternyata beliau mengatakan apa, bahwa selamatan, tahlilan itu bid'ah dhalalah. Ya, bid'ah ya, dhalalah yang harus ditinggalkan. Itu menunjukkan bahwasanya perkataan bid'ah hasanah dalam ucapan-ucapan ya, sebagian para ulama maksudnya adalah bid'ah secara bahasa saja. Ya, seperti dalam ucapan Umar bin Khattab juga. Wallahu a'lam bishawab.